Subhanahu wa taala. Hingga daripada anggota tubuh kita, dengan mata kita bisa melihat, dengan tangan kita bisa memegang, dan dengan daripada seluruh anggota tubuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karunia yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya juga Allah berikan kita kesehatan jasmani, sehingga dengan kesehatan jasmani kita ini kita bisa melaksanakan daripada seluruh aktivitas kita, bisa berjalan, bisa bekerja dan sebagainya. Dan ada satu nikmat yang terbesar daripada itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam inilah yang akan menjadi kebahagiaan manusia, bukan saja kebahagiaan di dunia yang sementara, tapi Allah berikan kebahagiaan manusia nanti di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian salam kita hadirkan kepada kasih kita, yaitu suri tauladan kita baginda Rasulullah SAW. Karena dengan berkat perjuangan dakwahnya beliau, pada saat ini kita kenal dengan Islam. Saat ini kita kenal dengan iman. Pada saat ini kita melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, tentulah kita terjerumus dalam suasana kemaksiatan, kemusyrikan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada perkara yang menyebabkan kebahagiaan melebihi seorang hamba senantiasa dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan kewajiban dia hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diembel-embeli daripada kepentingan dunia, politik dan sebagainya. Dia kerjakan seluruh perintah-perintah Allah, memang dasar daripada hatinya yang ikhlas kepada Allah. Memang kewajiban dia melaksanakan perintah Allah. Maka oleh seperti ini, siapapun dia dalam keadaan apapun, baik dia orang kaya, orang kota, orang desa, pejabat rakyat, ketika dia ada ketakwaan takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan dia di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya, seorang hamba Allah, yaitu tidak ada kesengsaraan, kemarahan dan kemurkaan Allah melebihi seorang hamba Allah. Mereka di dunia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Tapi anehnya manusia senantiasa bermaksiat kepada Allah. Mereka berzina, mencuri, tinggalkan sholat, korupsi, nepotisme yang mereka lakukan, walaupun tidak dilihat oleh manusia, tapi dia dilihat oleh Allah 24 jam. Setiap detik, setiap saat senantiasa Allah melihat kemaksiatan yang dia lakukan. Maka orang-orang seperti inilah, ketika dia mengumbar kemaksiatan demi hari demi hari, maka dia akan mencapai kehinaan-kehinaan. Derajat kehinaan yang akan diberikan oleh Allah, bukan saja kehinaan di dunia, nanti di akhirat dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu iman?" Maka Rasulullah berkata, "Iman antu'minu billah." Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kamu beriman kepada kitab Allah, malaikatnya, dan beriman kepada hari kiamat dan takdir yang baik dan buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya dia cinta dengan Allah, cinta dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u man ahabba. Seorang ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalaulah dia cinta dengan kehidupan, cara perbuatan Nabi, dengan cara makan dan minum Nabi, dengan cara pikirnya Nabi, dengan cara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hidupkan daripada kehidupan sunnah Nabi. Walaupun dia menganggap ini suatu perkara yang sunnah, tapi cinta telah hidup dalam hatinya, maka dia kerjakan apapun yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, barang siapa
yang menghidupkan sunnah kepada Nabi. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perbuatan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi ibadahnya, dari segi tingkah laku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari segi jual beli Nabi, wa amalah muasalah. Itulah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengikuti dengan cara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan ana ma'ikul jannah. Orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi, maka nanti di akhirat dia akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apalagi termasuk sunnah yang dibuat oleh nabi-nabi yang terdahulu, yaitu para Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibuat mencontohkan kepada umat pentingnya kita mencintai Allah, mencintai daripada Rasulullah SAW dan mencintai daripada nabi-nabi yang dibuat oleh nabi-nabi terdahulu. Maka ketika sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika Rasulullah menyembelih daripada satu hewan, maka ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah penyembelihan itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan ini adalah kurban. Maka sahabat bertanya, apa itu maksudnya? Ini telah dibuat oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan usaha yang beliau buat, dengan susah payah, dengan tangisan air mata ketika kisah yang diceritakan dalam Al-Quran yang dikisahkan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang Nabi yang dia sudah lama tidak mempunyai anak. Maka ketika itu pada suatu hari Allah pun memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui daripada istrinya Siti Hajar. Maka ketika itu Allah tidak mau kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah. Allah tidak mau dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai benda-benda makhluk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu terlintas dalam hati Ibrahim sangat mencintai anaknya yang masih kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah selama 13 tahun, meninggalkan istri dan anaknya di satu tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi dengan perintah Allah. Maka anaknya ditinggalkan dalam satu tempat, istrinya ditinggalkan dalam satu tempat, tidak ada manusia, tidak ada sumber kehidupan. Yang ada, kata ulama, adalah sumber daripada kematian. Maka ketika beberapa hari makanan berbekalan daripada Siti Hajar telah habis, maka Ismail alaihissalam telah menangis, meronta pikiran seorang bayi yang kehausan. Maka Siti Hajar, seorang wanita yang lumrah fitrahnya wanita, akan menangis ketika anaknya dalam keadaan menangis. Ketika anaknya dalam keadaan lemah, maka Siti Hajar pun menangis dan meneteskan air mata. Maka dia pun mencari air, berusaha payah mencari air ke sana kemari. Ketika dia lihat seolah-olah di timur ada air, maka ketika sampai ke tujuan tidak ada air, kembali ke belakang dia seolah-olah melihat air, maka dia tidak menemukan air tersebut, sehingga dia bolak-balik dalam berkorban untuk mencari air untuk anaknya Ismail alaihissalam. Maka ketika itu hadirin yang masih dalam Jumat rahimahullah, dengan pengorbanan seorang wanita ditinggalkan dalam usaha agama, dengan pengorbanan Siti Hajar mencari air, maka ketika itu Allah gerakan lalu Jibril alaihissalam kaki Ismail alaihissalam telah menggores-goreskan pasir sehingga keluar air yang dikatakan sekarang adalah air Zam-Zam. Sehingga air yang keluar dengan pengorbanan seorang wanita untuk rela ditinggalkan suami dalam menghidupkan usaha agama. Begitu juga usaha pengorbanan wanita mencari air untuk anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah memberikan air Zam-Zam, sehingga dari sekarang dan insya Allah sampai yaumul kiamah air Zam-Zam ini tidak akan kering atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbagai negara yang akan datang dari Amerika, dari Inggris, dari Spanyol, mereka telah mengambil air untuk daripada naik haji ke Baitullah. Ketika umroh, berjuta-juta manusia telah mengambil air, tapi air di Mekah Al-Mukarramah tidak pernah. Inilah barokah yang diberikan oleh Allah. Seorang wanita dia rela berkorban untuk agama,
Seorang laki-laki mencintai karena Allah, dia tinggalkan anaknya karena Allah, maka Allah berikan barokah sampai yaumul qiyamah. Ketika setelah 13 tahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dan melihat anaknya begitu gagahnya, begitu gantengnya, begitu hebatnya, maka terbesit begitu cintanya Ibrahim alaihissalam dalam hatinya. Maka Allah mau uji Nabi Ibrahim. Tidak ada keinginan Allah bagaimana cintanya Ibrahim lebih cinta kepada Allah. Maka pada malam hari tersebut Allah memberikan Nabi Ibrahim untuk diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang dia cintai satu-satunya. Maka ketika dia terbangun, maka Nabi Ibrahim pun menangis dan meneteskan air mata. Berlinaklah air matanya. Anak yang sudah lama tidak bertemu 13 tahun baru sampai di rumah, bermimpi dalam satu malam dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih daripada anak yang dia cintai. Maka ketika itu dengan berlinang air mata dia mendatangi anaknya. Dia katakan, ya bunayya ini arafil manam, ini adhuka bandu mada tara. Maka dengan berlinang air mata dia katakan, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi dan saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau wahai anakku. Bandu mada tara, dan bagaimana pendapat engkau wahai anakku. Nabi Ibrahim mempunyai anak yang soleh, maka Ismail alaihissalam dia tidak marah dan tidak membangkang, dan anak yang dididik dalam pengorbanan dia ada dalam perjuangan agama, di dalam kebaikan. Maka apa jawaban Ismail alaihissalam? Dengan tegas dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Anaknya adalah anak yang soleh, anak yang taat, yang dibimbing dengan agama. Ayahnya yang cinta dengan Allah dan Rasul, cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Ibrahim alaihissalam dibawa dalam satu bukit, kemudian dibaringkan, kemudian disiapkan pisau yang tajam, diasah oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian dicoba dengan sebuah batu, maka batu pun terbelah dengan pedang atau pisaunya Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu dia baca bismillah, dengan dia keridoan ikhlas karena Allah bahwa anaknya ini bukanlah milik dia, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia membuka bismillah dengan takbir, ketika itu yang aneh dan ajaib, pisau yang ditempelkan di leher daripada Ismail alaihissalam sama sekali tidak terlukai daripada lehernya Ismail alaihissalam. Maka anaknya mengatakan, wahai ayah, apakah kau tidak rela, tidak ikhlas untuk menyembelih daripada saya, padahal ini adalah perintah Allah. Maka Ibrahim mengatakan, wahai anakku, bukan ayah tidak ikhlas, tapi pisau ini tidak memotong daripada leher engkau. Maka Allah melihat daripada pengorbanan Ibrahim, pengorbanan Ismail alaihissalam. Maka Allah berfirman melalui Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami tahu dengan keikhlasan engkau, kami tahu dengan kecintaan engkau kepada kami. Maka pada hari ini engkau jadikan daripada kurban Ismail, kami gantikan dengan seekor kibas dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sehingga pengorbanan Ibrahim alaihissalam ini menjadikan contoh umat akhir zaman, menjadikan amal kehidupan umat akhir zaman sampai yaumul qiyamah diadakan hari raya Idul Adha dengan digunakan penyembelihan hewan kurban untuk meniru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang nabi yang dia cinta dengan anaknya, tapi beliau rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang-orang yang punya kelebihan, bukti kita cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Allah, mesti kita mengorbankan apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya senantiasa berkorban sampai hayat saya tidak pernah meninggalkan kurban sampai hayat saya meninggal dunia. Ini yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu hadis mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudakhin wa lam yakribanna sadaqah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa seorang hamba mempunyai kelonggaran, mempunyai rezeki tapi dia tidak berkorban, maka Nabi mengatakan jangan mendekati tempat sholat.
katakan ketika dia menyembelih hewan kurban, maka dia berkata, Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, saksikanlah bahwa hewan kurban sebelum darah itu akan keluar, maka Allah akan berikan pahala-pahala pada orang yang korban. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga dalam satu hadis, mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayuhan nasu inna ala kulli ahli baitin min kulli ahlin al-qiyah. Bahwa Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, jadikanlah setiap rumah kalian senantiasa setiap tahun keluarga daripada hewan kurban, sehingga orang-orang yang berkurban dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Tirmidzi mengatakan juga bahwa orang-orang yang berkurban, maka setiap helai bulu ini akan menaikkan derajatnya sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap helai bulu juga akan menghapuskan daripada dosa-dosa tersebut. Dalam satu hadis yang lain menyatakan, orang-orang yang berkorban, setiap tetes darah yang telah mengalir ini akan menghapuskan daripada dosa-dosa orang yang berkorban, dan setiap tetes darah yang mengalir ini akan menaikkan, akan mendatangkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat dan dekatlah dengan Tuhanmu. Wanhar, dan kami berkorbanlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perintah Allah untuk menganjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat ketika mempunyai harta yang lebih untuk berkorban dari hari raya Idul Adha. Kita untuk perkara dunia kita berani meminjam sana kemari, bahkan kita rela membeli mobil begitu mahal sampai ratusan juta. Tapi ketika untuk membeli daripada hewan kurban hanya 2,5 juta, hanya 3 juta saja kita tidak sanggup membeli. Padahal hewan kurban inilah yang nanti di akhirat Nabi mengatakan bahwa hewan yang dikurbankan maka nanti dia membawa kiamat akan sempurna. Dia akan dapat dalam keadaan bertanduk sempurna dengan bulunya. Kemudian dia akan menjadi kendaraan dia ketika dia melewati Shiratul Mustaqim. Maka alangkah beruntungnya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya di tahun hari raya nanti yang akan datang kita dipilih oleh Allah salah satunya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapkan dana kita, uang kita, sehingga nanti uang yang kita korbankan untuk anak kita, untuk istri kita, atau untuk datuk kita, nenek kita, ibu kita, ayah kita yang meninggal dunia, inilah akan menjadi pahala, menjadi kendaraan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadi bukti kecintaan kita kepada nabi-nabi, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan kita berangan-angan berpikir saya akan kurban untuk tahun 2023, tahun 2025. Kita tidak tahu kematian itu akan datang dalam setiap saat. Kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang kita mencicipi hari raya lagi, apakah tahun yang akan datang kita bisa berkorban lagi. Maka kesempatan kita pada tahun ini, ketika kita diberi kelonggaran, kita memulai mencicip, menabung uang kita, masih ada beberapa pekan lagi untuk kita mengorbankan harta kita untuk membeli seekor sapi atau membeli seekor domba, sehingga kita ikhlaskan harta yang digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi kecintaan Allah dan menjadi kecintaan bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga sholat 5 waktu dan senantiasa kita menggunakan harta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal